Word selama 4 pertemuan ke depan. Nah, insya Allah kita akan ketemu di setiap hari Sabtu jam 4 ya. Paling aku suka biasanya kayak suka lebih-lebih 5 menit atau 10 menit gitu. Atau kalaupun nanti aku ada urusan yang gak bisa ditinggal, kita bakal reschedule kelasnya ke hari yang lain. Tapi akan tetap diinfokan ke teman-teman melalui grup WA gitu ya. Nah, sebelum aku mulai materinya, aku mau liatin ke teman-teman sedikit terkait ini. Ini jadi ada learning plan kita atau apa aja sih yang bakal kita pelajarin selama 4 pertemuan ke depan. Bentar, bentar ya. Pada teman-teman. Ini kan aja. Karena sudah. Hmm, sebentar. Soalnya korup semua gitu. Sambil nungguin itu. Oh iya, ini aku kirimin juga shortcut keyboard untuk Microsoft Word.
Sorry, aku masih ke mute. Nah, teman-teman nanti untuk learning plan-nya atau materi-materi apa aja yang bakal kita pelajarin dan shortcut-nya itu aku kirim lewat grup WA ya, karena ini aku nggak bisa ngirim lewat chat Zoom, malah jadi keluar dari Zoom-nya gitu. Oke, gitu. Nat nanti minta tolong ya Nat dikirimin learning plan sama shortcut-nya. Sama kayak yang bulan kemarin kok. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, aku mau preview sedikit terkait Microsoft Word. Jadi, em, aku itu ngajarnya pakai Microsoft Word yang tahun 2021, khususnya spesifiknya lebih kayak ke Microsoft Office versi 2021. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, silahkan. Tapi saran aku jangan yang terlalu lama. Kenapa? Karena nanti teman-teman susah ngikutin materinya karena tampilannya udah beda atau fitur-fiturnya juga belum lengkap. Kalau mau dari 2016 ke atas, misalnya kayak 2016, 2019, itu nggak apa-apa. Tuh. Nah, eh, untuk pertemuan pertama ini, aku mau mengenalin dulu nih terkait dasar-dasar materi dasar dalam menggunakan Microsoft Word. Jadi buat teman-teman yang udah biasa pakai Microsoft Word, nggak apa-apa, kita belajar lagi dari awal karena nanti ada hacks-hacks atau kayak tips and trick supaya ngerjainnya bisa lebih cepat. Terus buat teman-teman yang belum pernah pakai Microsoft Word, nggak usah khawatir karena kita belajarnya beneran dari awal. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin terkait sertifikat. Teman-teman bakalan mendapatkan sertifikat kalau teman-teman udah mengerjakan tugas yang aku kasih minimal 50%. Tugasnya ada di mana, Kak? Tugasnya ada di Google Classroom. Teman-teman bisa join dulu ke Google Classroom-nya. Link Google Classroom-nya itu juga udah ada di grup WA. Itu ini, kelihatan. Jadi aku itu ngasih 4 tugas sama satu kuis. Kuis ini wajib teman-teman kerjain, tapi kalau yang tugas itu bisa dipilih mau ngerjain semua atau cuma mau ngerjain 50%-nya atau cuma mau ngerjain 2 tugas gitu. Itu gak apa-apa. Deadline-nya gimana Kak? Deadline-nya nggak ada, tapi kalau bisa teman-teman ketika sudah selesai bootcamp-nya gitu, udah 4 minggu, ya tugasnya juga udah selesai. Jadi teman-teman bisa langsung dapat sertifikatnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum aku lanjut materinya? Oh iya, kalau sama aku teman-teman nggak usah takut buat nanya ataupun minta ulang materi karena aku lebih suka kalau kelas kita tuh interaktif gitu. Jadi ada interaksi antara teman-teman, sebagai menti dan aku sebagai tutornya. Ya biar tidak krik-krik gitu. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Oke, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, langsung tanya aja ya, bisa lewat chat Zoom atau open mic kayak tadi. Nah, sekarang kita mulai materinya. Aku mau hapus fitur dulu bentar ya. Jadi ini itu tampilan Microsoft Word kalau dia apa ya kayak dokumennya tuh masih kosong atau blank dokumen. Jadi kalau kita mau buat suatu file di Microsoft Word itu ada 2 cara. Teman-teman bisa pakai blank dokumen seperti ini atau dari dokumen kosong. Atau yang kedua, teman-teman bisa pakai yang namanya online template yang udah disediain sama Microsoft Word-nya. Caranya buka Microsoft Word-nya kayak tadi yang aku lakuin. Terus kita ke file. Di sini ada namanya ini. Nah, di sini itu adalah ada bar untuk kita nyari template-template yang udah disediain sama Microsoft Word.
Misalnya teman-teman mau bikin resume, tinggal di typing aja resume. Nanti dia bakal keluar template-templatenya ya. Tapi salah satu syarat yang harus teman-teman perhatiin kalau kita mau mengaktifkan atau menggunakan online template, yang pertama laptop teman-teman atau komputer teman-teman itu harus terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena ya namanya aja online template gitu kan. Jadi ya template tersedia ketika online, kita hanya online. Terus yang kedua teman-teman harus login juga ke akun Microsoft Word-nya. Kalau misalnya nggak login, kadang tuh dia nggak bisa gitu. Kayak ya tergantung amal ibadah, kadang bisa, kadang nggak. Terus kita lanjutin ya. Misalnya ini aku mau bikin resume buat nge-apply lamaran ke sebuah perusahaan. Aku tinggal klik aja template yang mau aku pakai, terus aku klik create. Dia langsung download template yang tadi dan teman-teman tinggal modif aja. Meskipun dia udah template, teman-teman bisa modif misalnya nih, bisa modif jenis fontnya, ukuran fontnya, warna fontnya, itu bisa. Misalnya ini mau aku ganti jadi Times New Roman, itu nggak apa-apa. Terus ukurannya jadi 14, kemudian 14, kemudian dia bold. Meskipun template tetap bisa kita edit sendiri. Hmm, Kalau misalnya teman-teman udah merasa oke, baru kita save. Ini contoh yang pertama, ketika aku menggunakan online template untuk buat resume. Ada lagi, misalnya teman-teman disuruh bikin sertifikat. Kita tinggal cari templatenya, caranya ke file, ke new, terus ada yang namanya online template. Kita klik, kemudian masukin sertifikat. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris juga. Jadi silakan teman-teman coba aja di laptop teman-teman itu nyarinya pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kan ada template-templatenya yang bisa kita pakai. Kita tinggal klik satu kali, terus klik create. Terus teman-teman bisa edit sertifikat, misalnya kelulusan, menyelesaikan ini, kemudian Microsoft Office itu bisa diedit. Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama warnanya, bisa kita ganti juga ke bagian desain, terus teman-teman tinggal ganti colornya. Itu apa ya namanya? Kalau tema warna. Ih, terus kita lanjut. Gimana Kak cara nge-save-nya? Cara nge-save-nya teman-teman tinggal ke bagian file, terus ada yang namanya save sama save as. Bedanya apa? Kalau save itu nyimpen dokumen masih di dalam file yang sama, masih di file ini, jadi dia bentuknya Microsoft Word. Kalau save as itu teman-teman nyimpen dokumennya udah ke file yang berbeda. Bisa ke Word yang baru ataupun misalnya ke PDF, XPS gitu. Jadi jenis filenya udah berbeda. Misalnya ini mau kita save ke PDF. Teman-teman pakainya save as, terus pilih eh, file ini mau ditaruh di folder apa. Kalau udah kita ganti tipenya jadi PDF. Terus kita klik save. Itu kalau kita mau nyimpen dalam bentuk PDF. Jadi tampilannya kayak gini. Enaknya kalau pakai PDF itu, misalnya teman-teman kirim filenya ke eh, dosen teman-teman gitu ya, file tugasnya. Dia nggak akan berantakan tampilannya, meskipun Microsoft yang digunakannya berbeda.
Terus kalau teman-teman mau nge-save-nya masih di eh, Microsoft Word lagi, kita tinggal ke file, terus pilih save, cari foldernya mau ditaruh di mana, habis itu kita langsung ke save aja. Kayak gini. Atau cara cepatnya teman-teman bisa pakai shortcut CTRL-S. Itu sama aja. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman jangan lupa mengaktifkan yang namanya autosave. Kenapa? Takutnya nanti kayak aku tadi gitu ya, tiba-tiba filenya nggak bisa dibuka atau laptopnya nge-lag, sementara kita udah ngerjain gitu dan belum sempat save. Dia bisa hilang begitu aja. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan fitur auto save, dia bakal nyimpen filenya meskipun teman-teman lupa pakai shortcut CTRL-S gitu. Gimana cara ngaktifin auto save? Caranya teman-teman tinggal ke bagian file, terus pilih option. Di sini ada yang namanya save. Teman-teman perhatiin, save auto recover-nya kita maksimalin aja ke 1 menit. Jadi dia bakal nge-save tiap 1 menit. Ininya dicentang, ini juga dicentang. Terus teman-teman silahkan bikin folder baru, khusus folder untuk dokumen autosave. Jadi biar gampang nyarinya. Kalau udah kita klik OK, terus klik OK lagi. Atau kalau untuk di Microsoft yang versi 2019 dan 2021, itu tuh udah ada fitur autosave yang di kiri atas. Tinggal dihidupin aja kayak gini. Tapi ini tuh nyimpennya ke Google Drive, bukan ke laptop teman-teman gitu. Nanti bakalan kayak gini, teman-teman disuruh login dan seterusnya. Tuh. Nah, ada cara cepat buat nge-save tanpa harus ke file, save as, save gitu. Kita bisa tambahin fitur save di sini, di tampilan yang depan. Kan tampilan paling depan itu adalah grup, oh sorry, tab home. Jadi ini nih, home, insert, draw, design, itu kita sebut sebagai tab. Kalau kayak font, paragraf, style, itu kita sebut sebagai grup. Kita bisa nambahin grup untuk save as PDF aja. Caranya gimana? Teman-teman tinggal arahin kursornya ke ribuan yang kosong. Oke, sorry ya teman-teman, kita lanjutin. Hmm, Tadi gimana caranya kita nambahin fitur fitur save as atau grup save as di tab home. Teman-teman arahin kursor yang teman-teman punya sini ke bagian yang masih kosong. Terus kita tinggal klik kanan, ada yang namanya customize the ribbon. Klik customize the ribbon. Terus teman-teman pilih tab home, kita tambah grup baru. Nama grupnya kita rename jadi misalnya Save as PDF. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita bikin grup Save as PDF, kita harus tambahin fitur Save as PDF-nya dari sebelah kiri. Caranya pilih All Comments, terus teman-teman cari fitur yang namanya Publish as PDF. Kita set ke sebelah kanan. Kalau udah kita klik OK. Dia otomatis muncul setelah teman-teman tambahin tadi. Muncul fitur Save as PDF. Jadi teman-teman nggak usah ke file, Save as, terus pilih lagi tipenya. Cukup klik aja ini 1 kali, udah. Tipenya juga udah langsung PDF, terus teman-teman bisa langsung klik Publish. Kayak gini. Lebih cepat kan dibanding yang tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kak, kalau fitur auto save itu harus login akun. Kalau mau pakai auto save yang ini, yang di sebelah kiri atas itu harus login akun. Tapi kalau teman-teman nggak mau login, bisa ke file, option, terus pilih save. Ini mah nggak usah login akun, udah bisa kepake sih. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aku kecepatan nggak? Eh, cukup paham nggak terkait nge-customize ribbon tadi? Paham, Teh. Oke. Jadi selain teman-teman bisa nambahin grup Save as PDF, kita bisa nambahin grup-grup yang lain. Misalnya teman-teman itu paling sering pakai fitur hmm, Protect dokumen. Itu bisa. Caranya sama, tinggal arahin kursor yang teman-teman punya ke bagian yang masih kosong. Terus kita klik kanan, ada yang namanya Customize the Ribbon. Teman-teman tinggal tambahin grup baru, terus cari di sini perintahnya gitu atau fiturnya. Misalnya protect dokumen, cari di huruf P. Dia protect dokumen. Nih, kalau udah ketemu tinggal teman-teman add. Dia nanti auto muncul di sini fiturnya. Itu ya. Kalau misalnya udah oke, kita lanjut ke materi yang lain. Tadi kan aku nyinggung tentang protect dokumen. Mari kita bahas materi protect dokumen. Protect dokumen itu apa, Kak? Protect dokumen itu fitur Microsoft Word yang bisa teman-teman gunain supaya file teman-teman itu nggak bisa diedit ataupun dibuka sama orang lain. Misalnya, ini dokumen rahasia, dokumen negara. Dan yang buka itu cuman orang-orang tertentu aja. Orang-orang yang punya passwordnya. Cara ngaktifin fiturnya, teman-teman tinggal ke bagian file, terus kita pilih info. Di sini ada yang namanya fitur protect dokumen. Teman-teman klik ini ke bawah, tinggal dipilih. Kalau tadi mau mengkunci filenya, kita pakainya yang encrypt with password. Teman-teman tinggal masukin aja passwordnya, terus di re-enter. Tanda protect dokumennya udah aktif, fiturnya itu nanti warnanya bakal jadi warna kuning kayak gini nih. Nanti ada tanda atau lambang gembok sama kunci. Teman-teman tinggal save aja. Itu udah langsung aktif fiturnya. Mari kita buktikan ya. Kita buka file yang tadi, ke file, langsung ke desain dokumen. Kalau dia udah diprotek, dia bakalan minta password sebelum kita buka filenya. Kalau passwordnya benar, dia langsung bisa kebuka. Tapi kalau passwordnya salah, dia nggak bisa kebuka. Itu encrypt with password. Ada lagi yang namanya restrict editing. Bedanya apa? Kalau tadi encrypt with password itu kita gunakan supaya orang nggak bisa buka filenya. Kalau restrict editing itu kita gunakan supaya orang nggak bisa ngedit dokumennya. Caranya sama, teman-teman tinggal centang ini aja. Yaitu maksudnya semua orang itu cuma bisa baca aja. Start enforcing protection, terus di re-enter passwordnya. Kalau udah kita klik oke. Ini meskipun kedengeran tangan aku ngetik gak? Meskipun aku ngetik, dia tetap nggak berubah karena udah aku kunci filenya supaya nggak bisa diedit. Itu namanya restrict editing. Kemudian gimana Kak cara matiin uh, fitur protect dokumen? Teman-teman tinggal klik stop protection aja. Terus re-enter lagi passwordnya. Udah, ini udah bisa diedit lagi. Kalau yang tadi, eh, yang encrypted password, ini juga sama. Tinggal di re-enter aja. Itu seharusnya udah mati sih.
Gitu ya, cuma ini nggak bisa. Tapi cara matiin fiturnya seperti itu. Tinggal di re-enter aja passwordnya. Itu teman-teman ini tuh ada di tugas. Lupa. Kayaknya tugas 3. Jadi teman-teman udah bisa ngerjain tugas 3 ya. Tugas 3 itu instruksinya download filenya. Terus teman-teman kasih password atau diprotek sesuai keterangan yang ada di dalam file. Download dulu file ini. Terus teman-teman pakai proteksi dokumen, passwordnya 123 sama password to modify-nya 123. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Oke kah? Ada yang mau ditanyain? Kak, maaf, aku masih rada kurang paham Kak yang tadi sama apa yang password password di Word-nya itu. Oke, aku ulang sedikit ya. Jadi, eh, kita itu bisa mengunci filenya untuk beberapa hal. Yang pertama, supaya dokumennya nggak bisa diedit sama orang lain. Itu kita pakai fitur yang namanya restrict editing. Terus yang kedua, supaya filenya nggak bisa dibuka sama orang lain. Kita pakainya encrypt with password. Contoh ya, ini kan tadi udah aku kunci filenya. Supaya nggak bisa dibuka sama orang. Aku close dulu. um, aku coba kirim ke teman-teman ya. Harusnya itu ketika fiturnya sudah diaktifkan. Tadi di mana aku naruh filenya? Oh, sudah full. Dokumen. Ketika fitur protect dokumennya sudah aku aktifkan, ini aku kirim. Coba teman-teman buka. Apakah dia langsung bisa kebuka atau mintain password dulu? Sih dimintain password dulu kan kayak gini. Teman-teman tinggal di reinstall saja. Itu itu guna protect dokumen. Kalau yang restrict editing tadi itu ya gunanya supaya nggak bisa diedit. Oke nggak? Tadi yang nanya siapa? Aku lupa. Oke teh, Sudah paham kah? oke teh udah lumayan paham. Oke, makasih banyak udah nanya. Kita lanjut ya teman-teman. Itu tadi terkait protect dokumen. Hmm, terus kita belajar lagi seputar backstage view. Backstage view itu yang mana Kak? Yang ini nih, yang file terus tampilannya warna abu. Nah, ini tuh backstage view-nya Microsoft Word atau kalau di bahasa Indonesiain kayak tampilan belakangnya gitu. So, belakang panggungnya di Microsoft Word. Ada beberapa fitur di backstage view yang ini. Yang tadi, recent dokumen. Recent dokumen ini tuh dokumen yang terakhir kali teman-teman buka. Misalnya tadi aku lupa kan nge-save-nya di mana. Terus kan bingung tuh nyarinya di mana ya. Aku nyimpen filenya tadi di mana ya? Di dokumen kah, di download kah, atau di D atau di C? Kan kelamaan ya. Kita bisa buka aja Microsoft Word-nya, terus kita klik recent dokumen. Dia langsung kebuka filenya. Itu kayak file yang terakhir kali aku buka. Terus ada lagi yang namanya pin dokumen. Pin dokumen ini tuh dokumen yang misalnya paling sering teman-teman buka dan akan selalu teman-teman buka. Contohnya, waktu aku ngerjain skripsi, itu kan filenya aku buka terus-terusan ya. Hampir setiap hari aku buka. Daripada aku harus ke, misalnya, buka dulu filenya, terus aku ke D, cari foldernya, nunggunya lama ya, cari foldernya, terus dibuka lagi filenya.
aku bisa pin aja file skripsinya. Cara ngepin file, teman-teman ke bagian recent dulu, terus kita gunain tanda paku mading yang kayak gini. Kita klik paku madingnya, udah dia langsung pindah ke pin dokumen. Itu recent dan pin dokumen. Terus ada lagi em, seputar info. Info ini tuh informasi terkait file Microsoft Word-nya. Contohnya, ini udah diedit dalam berapa menit, terus dimodify atau dieditnya terakhir di jam berapa, dibuatnya di jam berapa, autornya siapa. Jadi buat teman-teman yang suka copy paste tugas orang, itu bakalan kelihatan karena ya kelihatan ini total ngedit filenya berapa menit. Kan gak mungkin ya tiba-tiba ngerjain UAS ataupun ngerjain tugas dalam 5 menit gitu. Ya, berhati-hatilah. Buat dosen yang tahu fitur ini tuh bisa di tracking gitu, bisa kelihatan. Itu untuk info. Terus di info juga tadi ada yang kayak yang namanya protect dokumen, terus ada lagi yang namanya inspect dokumen. Teman-teman tahu fitur ini gak? Apa sih fitur yang bisa kita gunain untuk penyandang disabilitas yang ada di Twitter itu? Misalnya ada orang ngepost ke Twitter atau ke X sebuah gambar. Kan kalau orang disabilitas, khususnya tunanetra, mereka nggak bisa lihat gambarnya kan. Mereka cuma bisa mendengarkan eh, apa ya, mendengarkan teks yang ditulis gitu. Misalnya udah ada settingannya supaya dibacain gitu. Nah, itu tuh bisa kita aktifin juga di Microsoft Word. Contohnya, ini mau teman-teman tambahin fitur accessibility-nya. Kita tinggal ya dicari aja gitu, ditambahin aja deskripsinya di sini. Tinggal diklik add description. Itu apa sih fiturnya ya? Aku lupa. Untuk penyandang disabilitas tuh. Terus ada lagi untuk ngeprint dokumen. Ngeprint dokumen itu biasanya teman-teman mau mencetak dokumennya dalam bentuk hard file. Kita contohin. Misalnya ini kita mau bikin untuk 10 orang. Berarti kopisnya jumlahnya adalah 10. Teman-teman tinggal cari aja printer yang aktifnya yang mana, terus diatur. Misalnya di satu kertas itu mau satu sertifikat, atau di satu kertas itu nanti kita bagi jadi 2 sertifikat. Jadi nanti dia agak kecil gitu bentukan sertifikat. Nah, itu bisa kita atur di sini. Bisa jadi 2, jadi 4, jadi 6, jadi 8. Ada lagi, misalnya ini, teman-teman mau ngeprint dokumen yang dokumennya itu banyak, ada ratusan halaman seperti ini. Tapi yang mau di print, misalnya yang lembar pengesahannya aja halaman 2. Ini kan lembar pengesahannya itu halaman 2. Gimana cara ngeprintnya? Teman-teman tinggal ke file, print, terus kita masukin. Tadi yang mau di print lembar pengesahan aja, itu halaman 2 kan. Berarti tulis page-nya yang tuh. Udah, terus teman-teman tinggal klik print. Atau misalnya teman-teman mau nge-save bab satunya aja. Di-share lah si bab satu ini ada di halaman berapa. Ini dia ada di halaman keberapa ini? 12, 13. Ini ke halaman 14 kan ya. Halaman 14 sampai teman-teman tinggal cari aja. 14 sampai 24.
tinggal ke file, print, terus teman-teman masukin di sini rentang halaman yang mau di printnya 14 sampai 24. Udah. Dia nanti bakalan ngeprint halaman halaman tertentu aja. Halaman yang teman-teman setting gitu. Ini sampai 24. Itu. Terus teman-teman jangan lupa diatur. Misalnya kertasnya itu yang A4. Berarti di sini eh, size papernya juga harus yang A4. Kalau enggak, nanti jadinya bakalan berantakan gitu. Hmm, atau misalnya ini, skripsinya itu mau aku bagiin ke dua dosen pembimbing sama satu kaprodi. Berarti aku pengen ngecetak 3 kali. Kopisnya 3 nih. Aku bisa nentuin teknis pengeprintannya. Misalnya mau ngeprint dulu dari halaman 1 sampai 153, terus nanti ulang lagi dari halaman 1 sampai 153, nyampe 3 kali. Itu kita sebut sebagai teknis atau teknik collate. Tapi kalau aku mau ngeprint halaman 1-nya 3 kali, halaman 2-nya 3 kali, sampai halaman 153-nya 3 kali, itu kita pakainya yang uncollate. Kebayang nggak teman-teman? Bedanya collate sama uncollate. Ini ada visualisasinya. Kalau yang collate itu dia ngeprintnya per apa ya, perangkap gitu. Jadi ngeprint dulu semuanya, terus ulang lagi sejumlah rangkapannya. Kalau misalnya uncollate ya dia ngeprintnya per halaman. Tuh, itu untuk ngeprint. Ada lagi fitur nih. Teman-teman bisa ngeganti tema Microsoft Word-nya di bagian akun. Contohnya, yang ini warnanya itu kan warna yang basic ya, putih sama biru. Itu aku pakai tema yang namanya colorful. Kalau aku mau warna hitam, kayak orang-orang gitu, biar estetik aja, itu aku bisa pakai yang warna yang black. Atau aku mau putih semua supaya nggak sakit mata, aku bisa pakai yang white. Terus kalau teman-teman perhatiin, ini ada kayak background gitu kan, ada gambar peralatan sekolah. Itu tuh namanya office background. Ini bisa kita setting. Misalnya mau peralatan sekolah, mau um, lunchbox, atau misalnya ini pohon, potongan pohon gitu ya. Itu bisa di custom seperti ini. Tapi ini tuh bisa dipakai kalau ya Microsoft teman-teman tuh bukan yang bajakan. Kalau yang bajakan kadang nggak bisa kita ganti tema sama backgroundnya. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau bertanya kah? Kalau kalau ngatur ukuran kertas Kak untuk suatu dokumen itu kan. Oh, oke, boleh. Aku lupa. Tadi kan kita baru belajar gimana caranya supaya ngeprint, misalnya kertas printernya A4, jadi settingannya juga harus A4. Nah, kalau teman-teman mau ngatur, misalnya nih, aku waktu bikin skripsi itu ada aturan margin 4-3-3. Jadi 4 kiri, 3 kanan, 3 atas, 3 bawah. Gimana cara ngesetting supaya dia bisa 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm? Caranya teman-teman ke bagian layout, terus ada yang namanya margin. Teman-teman bisa di custom aja di sini. Jadi 4, 4 cm, 3 cm, 3 cm, sama 3 cm. Kalau udah, tinggal di apply. Misalnya apply-nya mau ke semua file, berarti apply to wall document. Kalau mau nge-apply ke section atau ke bagian tertentu, itu namanya apply to this section.
terkait section ini nanti aku ajarin di pertemuan ketiga ya, apa itu section, gimana cara bikin section gitu. Sekarang kita coba aja ke apply to wall document. Kalau udah kita klik, oke. Udah. Dia langsung nge-setting supaya halaman ini jadi marginnya 433. Atau um, ada lagi tugas yang minta teman-teman buat pakai ukuran kertas yang F4 misalnya. Gimana supaya tampilannya jadi F4? Teman-teman tinggal ke bagian layout, terus kita pilih size atau size papernya. Dicari di sini misalnya F4. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa ketik aja angkanya. Misalnya F4 itu, aku nggak tahu sih, emang ada ya kertas F4. Misalnya F4 itu um, 350 mm sama 400 gitu. Terus teman-teman bisa klik ke apply to wall document. Kemudian klik OK. Langsung berubah nanti ukuran kertasnya. Dan marginnya juga bakal menyesuaikan sama ukuran kertasnya. Gitu. Cukup paham nggak? Tadi yang nanya siapa ya? Sorry, nggak kelihatan. Aman Kak? Yang tadi nanya? Oke Kak? Oke Kak? Oke Kak? Halo? Suara aku ada kan ya? Oke. Tadi ya, semoga yang tadi nanya udah paham. Kalau misalnya belum paham, tanya lagi aja. Ya, aku mau jawab pertanyaan di kolom chat. Office background tadi buat apa, Kak? Biar tampilannya lucu aja. Nggak ada kegunaan berarti sih sebenarnya teman-teman. Dia itu ya hanya sebagai pemanis background. Misalnya nih, aku mau ke backstage view. Teman-teman perhatiin nggak di sini tuh kayak ada gambar binatang laut. Nah, ini tuh si office background yang tadi aku setting. Tapi kalau teman-teman lagi buka filenya, ya nggak muncul. Karena dia munculnya cuma di background atau di belakang. Gitu. Oke kah, Ayesa? Aku lanjut lagi ya. Kalau terkait materi satu di classroom, yang soal latihan satu itu bagaimana ya, Kak? Latihan satu itu tugasnya agak kompleks. Materi-materinya itu gabungan dari beberapa materi yang bakal aku ajarin. Jadi kemungkinan teman-teman bisa ngerjainnya nanti itu di pertemuan ketiga ataupun pertemuan keempat. Jadi coba kerjain yang gampang-gampang dulu aja ya. Kayak tadi em, tugas tiga misalnya. Kak, kalau paragraf ini ya, menjorok ke dalam ya, settingan paragraf itu umumnya ukuran berapa? Umumnya itu biasanya 0,5 senti, teman-teman. Gimana cara nyeting? Bentar ya. Gimana cara nyeting supaya ukurannya bisa berubah ke 0,5 senti? Contohnya nih ya, hmm, aku mau bikin dia jadi banyak dulu. Oke. Ini tuh bisa aku ganti secara otomatis secara berbarengan. Caranya teman-teman tinggal blok aja. Gak usah deh. Kita contohnya dia, misalnya dia belum punya paragraf, belum ada mencoroknya gitu. Tinggal kita blok, terus teman-teman ke bagian paragraf, klik yang namanya dialog box launcher. Nih, ada tanda panah kecil di kanan bawah. Ini dialog box launcher. Isinya apa aja, Kak? Isinya fitur-fitur tersembunyi yang gak muncul di tampilan depan. Kalau teman-teman mau bikin paragraf atau menjorok beberapa senti ke dalam, itu kita pakai yang namanya first line. Jadi first line-nya ini misalnya mau menjorok 0,5 cm. Nggak ditulis aja. Dia bakalan menjorok 0,5 cm di em,
First line itu bahasa Indonesianya apa ya? Di baris pertama ya, di baris pertamanya dia bakal menjorok 0,5 cm. Terus tinggal klik, oke. Udah. Itu kalau nggak 0,5 cm, kadang-kadang ada orang yang 5 cm juga sih. Kayak aku, ini kayaknya 5 cm deh. Aku tuh ngikutin ininya lah, ngikutin subbabnya, nomor subbabnya. Ini kan nomor subbabnya misalnya udah menjorok 10 cm ya kan nggak, jadinya kayak nggak rapi kan kalau paragrafnya cuma 5 cm. Ya, jadi aku sejajarin kalau aku. Jadi nggak ada patokan menggunakan angka sih. Lebih kayak keliat dia udah rapi apa belum aja. Tuh, oke kah tadi yang nanya? Ya, sama-sama. Kak, margin aku inci gitu, Kak. Kalau mau dirubah ke sentimeter gimana? Tinggal ditulis saja. Misalnya tadi kita mau ganti margin kan ke layout, margin, custom margin. Misalnya teman-teman mau bikin dia jadi 4 cm. Langsung tulis aja 4 cm. Kebetulan kok 3 cm. Sertain ukuran matematikanya gitu. Senti kah, milimeter kah. Supaya si sistem Microsoft Word-nya ngerti. Kalau teman-teman tulisnya angka gini aja dia kan nggak paham ya. Teman-teman mau ngaturnya di senti kah, di mili kah. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya aku punya file learning plan di sini. Oke, nah ini. Ini ya teman-teman yang tadi mau aku liatin ke teman-teman. Jadi ini tuh materi-materi yang bakal kita pelajarin selama 4 pertemuan ke depan. Aku nggak bakal ngajarin secara berurutan, ya ya bakal disesuaikan sama situasi dan kondisi aja. Misalnya tadi kita udah belajar bikin blank dokumen, terus kita belajar custom ribbon, ya kan? Kita belajar nge-save dokumen juga, gimana ngemodif waktu ngeprint, terus gimana em, menggunakan Restic Editing, password dokumen gitu. Jadi aku ngajarnya bakalan micek-micek. Kita belajar tentang seputar margin-margin ya tadi. Oke, apa lagi ya? Oke, ini kita balik lagi sedikit. Ini kan tadi kita namain sebagai ribbon ya. Secara keseluruhan fitur-fitur ini kita namain jadi ribbon. Ribbonnya ini bisa dimunculin atau bisa teman-teman hide supaya dia nggak muncul. Caranya tinggal panah ke bawah. Ini kan ada tulisan show ribbon. Teman-teman bisa milih. Misalnya mau kelihatan tabsnya aja kayak gini. Atau nggak kelihatan apa-apa kayak gini. Ini buat yang orang udah jago. Atau mau kayak tadi kelihatan secara normal. Kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman bingung kan mengembalikan ke kondisi semula gimana? Caranya tinggal titik tiga, diklik, panah ke bawah, terus klik lagi always show ribbon. Jadi langsung bakal kelihatan ribbonnya seperti ini. Tuh, itu untuk ribbon. Terus kita lanjut lagi ya teman-teman.
Hmm, ini bisa kita cari. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Aku mau ngajarin teman-teman yang namanya em, fitur ini. Link to external document. Misalnya, aku bikin CV nih. Terus CV aku itu bisa di klik. Ya, nggak ada di sini CV. Oh, ini. Contohnya ya, aku bikin CV. Terus di CV aku itu ada alamat LinkedIn, ada alamat email. Itu bisa kita custom supaya si HR-nya bisa ngeklik. Contoh ya, ini CV aku ceritain. Ada LinkedIn aku. Ini ada nomor HP juga. Saya nomor HP-nya. Supaya kita terlihat lebih profesional, kita bisa nambahin fitur yang namanya link to external document. Caranya, teman-teman copy dulu alamat LinkedIn-nya. Kayak gini, di copy dulu. Terus kita blok kalimat yang mau kita kasih hyperlink pakai shortcut CTRL-K atau teman-teman bisa di blok terus klik kanan ada yang namanya link. Teman-teman tinggal copy alamat linknya tadi. Kalau dia website, kopinya ke ini existing file or web page. Kita klik OK. Begitupun yang email, tinggal di blok CTRL-K linknya ke email address atau ke alamat email. Terus teman-teman tinggal masukin alamat emailnya yang dimaksud yang mana. Kalau udah klik OK. Ini tuh misalnya CV teman-teman kan berupa PDF. Dia bisa langsung diklik gitu loh. Contoh ya. Jadi si HR-nya tuh bisa, oh aku pengen lihat link-innya si Vira. Tinggal di CTRL, klik, dia langsung buka ke LinkedIn yang dimaksud. Atau aku mau menghubungi si Vira lewat email. Tinggal di CTRL, terus klik. Dia langsung ngebuka ke email dan tuh-nya langsung diarahin ke alamat email teman-teman. Kan lebih keren ya. Atau kalau orang yang masih jadul mah mereka masukin alamat websitenya terus di enter. Atau masukin alamat email terus di enter. Ini sama aja sih. Yang penting ketika teman-teman ngarahin kursor ke teksnya ada tulisan ini CTRL plus klik to follow link. Ini artinya udah jadi hyperlink. Itu sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain kah teman-teman? Ada yang bertanya kalau mengerjakan tugas apakah akan ada review dari tutornya? Itu em, di review tapi aku nggak akan ngasih feedbacknya ke teman-teman juga sih. Nggak ada, misalnya nggak ada penilaian nilai 90 karena 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Karena nanti di sertifikatnya pun nggak akan ada nilainya.
Maaf mau tanya kalau recordnya nanti ditaruh di mana ya supaya bisa ditonton ulang. Recordnya nanti dikirim linknya ke grup WA, terus dimasukin ke deskripsi grup WA. Oke, begitu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Hari ini masih materi-materi dasar ya teman-teman. Insya Allah nanti di pertemuan kedua kita udah lebih beraneka ragam gitu materi-materi yang kita pelajari. Ada yang mau nanya? Iya, kurang lebih sejam. Sebenarnya 45 menit sampai 50 menit. Tapi aku suka ngelebihin jadi sejam. Oh iya, setiap di akhir kelas itu ada presensinya. Jadi teman-teman silahkan isi presensi ya buat yang udah ikut Zoom. Ini presensi ini nanti guna juga buat nentuin siapa peserta terbaik di setiap bootcamp. Itu kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi buat bootcamp hari ini, em, aku akhirin dulu. Oh iya, aku lupa. Kalau teman-teman mau mm, membagikan misalnya pengalaman teman-teman ikutan bootcamp di kita, boleh bikinin misalnya dibikinin ke LinkedIn terus teman-teman nge-tag aku nggak apa-apa, tinggal di tag aja. Suka ada yang kayak gitu kok. Misalnya dia ngepost abis mengikuti bootcamp di DSA bla 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 dengan tutor. Boleh tag aku aja ya. Ini LinkedIn aku. Kalau teman-teman mau nge-tag ke aku. Gitu. Oke, oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, close-nya aku akhirin ya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir di pertemuan pertama, hadir lagi di pertemuan kedua, tiga, dan empat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Recordnya nanti biasanya sehari, 2 hari paling telat ya teman-teman. Dikirim. Ditunggu aja. Aku pamit ya, aku live.